Selamat pagi semuanya, langsung dimulai saja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggi Oktaviana Irfan dari Insight Investment Management. Kali ini berkesempatan untuk sharing terkait kondisi pasar mingguan untuk periode 13 Maret sampai 17 Maret 2023. Langsung aja ya teman-teman, kita mulai. Pada minggu lalu, IHSG mengalami tekanan sepanjang minggu dan ditutup melemah sebesar 87,06 poin atau turun sebesar 1,29% ke level 6.678,24. Investor asing berbalik melakukan net sell sebesar 47,85 juta US dollar selama seminggu, dan sehingga secara year to date asing telah membukukan net buy sebesar 174,44 juta US dollar. Pergerakan bursa domestik mengalami pelemahan didominasi oleh sentimen negatif dari ekonomi global. Kebijakan suku bunga Amerika akan menjadi fokus pasar pada minggu ini setelah berita akan kolapsnya beberapa bank besar di Amerika dan Eropa pada minggu lalu. Dari pergerakan sektoral IHSG, hampir semua sektor mengalami pelemahan, dengan sektor kesehatan menjadi best performer sebagai satu-satunya sektor yang bergerak positif dengan mencatatkan kenaikan sebesar 1,22% sepanjang minggu lalu. Sementara itu, untuk sektor teknologi mencatatkan performa terburuk dengan penurunan sebesar minus 6,24%. Atas pergerakan sepanjang minggu lalu, hanya sektor consumer non-cyclical yaitu sebesar 0,18% yang masih mencatatkan performa positif sepanjang tahun ini atau year to date. Di sisi lain, untuk sektor energi menjadi performer terburuk sepanjang tahun ini secara year to date sebesar minus 11,65%. Lanjut ke pasar obligasi. Pada pasar obligasi, imbal hasil US Treasury 10 tahun sebagai global benchmark turun ke level 3,43% dibandingkan posisi sebelumnya yang berada di level 3,7% pada minggu lalu. Penurunan yield ini terjadi reaktif atas kekhawatiran terjadinya efek domino atas kolapsnya bank terbesar ke-16 di Amerika, yaitu Silicon Valley Bank. Dan pada minggu lalu, terlihat investor berusaha untuk menyeimbangkan posisi atas risky asset. Pasar juga menyaksikan cepatnya perubahan ekspektasi atas kebijakan The Fed yang disinyalir akan less hawkish, dan kembali berhati-hati untuk menaikkan suku bunga untuk menenangkan pasar atas kekhawatiran krisis perbankan tersebut. Lanjut ke pasar obligasi pemerintah, imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun turun sebesar 4,9 basis point menjadi 6,91%. Penurunan yield ini imbas dari aksi jual yang dilakukan perbankan dan dukungan domestik seperti investor non-bank, asuransi atau dana pensiun, kemudian juga ada investor asing dan bank sentral. Pada akhir minggu lalu, investor asing tercatat sempat melakukan penjualan bersih dan kembali berbalik melakukan pembelian bersih pada paruh akhir minggu lalu dan mencatatkan totalnya pembelian bersih dengan arus masuk sebesar 369 juta US dollar. Per 16 Maret 2023, kepemilikan asing berada pada level 801,85 triliun rupiah, naik dari posisi sebelumnya yaitu 798,05 triliun rupiah secara week on week, atau setara dengan 14,66% dari total kepemilikan obligasi pemerintah. Per 16 Maret 2023 juga tercatat arus keluar sebesar 7,94 triliun rupiah dari perbankan yang mengakibatkan jumlah kepemilikan turun sebesar 1,79 triliun rupiah atau sekitar 32,75% dari total kepemilikan di obligasi pemerintah. Selain itu, Bank Sentral mencatat arus masuk sebesar 14,59 triliun rupiah ke total kepemilikan sebesar 979,15 triliun rupiah atau sekitar 17,91% dari total kepemilikan obligasi pemerintah. Dari klasifikasi investor non-bank, tercatat arus masuk sebesar 12,21 triliun rupiah ke total kepemilikan sebesar 2.698 triliun rupiah atau sekitar 49,25% dari total kepemilikan obligasi pemerintah.
Untuk indikator mata uang kita sendiri, Bank Indonesia melakukan intervensi pada pasar falas guna meredam gejolak pasar sehingga rupiah ditutup menguat sebesar 0,68% terhadap dolar Amerika Serikat ke posisi 15.345 rupiah per dolar Amerika Serikat pada minggu lalu. Di sisi lain, persepsi risiko Indonesia cenderung memburuk, ditandai oleh kenaikan CDS 5 tahun ke level 105,04. Beralih ke pasar komoditas, terpantau harga batubara thermal masih mengalami penurunan. Tekanan terhadap harga batubara thermal sendiri atas asumsi turunnya permintaan dikarenakan musim dingin yang lebih hangat serta pasokan dari komoditas pengganti, seperti gas yang telah berada pada level aman di benua biru. Sementara harga batubara kokas atau coking coal juga bergerak turun karena masih melimpahnya pasokan dengan harga murah dari Mongolia dan Rusia dan kenaikan produksi Australia. Kenaikan pada harga batubara baru akan terlihat bila terjadi kenaikan produksi baja di Cina, serta mulai berproduksinya beberapa coal plant yang masih dalam proses pembangunan di India. Tercatat harga Newcastle Coal berada pada level 173 US dollar per ton. Sementara itu, sepanjang minggu lalu, harga emas mendekati 2.000 per ons US dollar pada akhir sesi perdagangan Jumat pada tanggal 17 Maret 2023 yang dipicu oleh ketidakpastian yang terus berlangsung akibat runtuhnya beberapa bank Amerika. Akibat kejatuhan Silicon Valley Bank dan Signature Bank yang telah mendorong investor untuk berinvestasi pada aset yang dianggap lebih aman selama seminggu terakhir. Harga emas mulai naik pada akhir pekan lalu saat rumor tentang masalah SVB atau Silicon Valley Bank menjadi kenyataan dan terus meningkat hingga terjadinya kejatuhan Signature Bank pada tanggal 12 Maret 2023. Logam mulia ditutup pada level 1.988 US dollar pada hari Jumat yang mewakili kenaikan sebesar 3,6% dalam sehari. Dalam minggu penuh gejolak, harga minyak juga telah mengalami kerugian lebih dari 10%. Penurunan harga minyak mereda pada Kamis ketika Bank Nasional Swiss menyelamatkan kredit Swiss. Sementara Arab Saudi dan Rusia menunjukkan keinginan untuk ikut campur. Namun sentimen bearish sulit untuk dihilangkan dan harga terus menurun pada Jumat pagi kemarin. Terakhir, harga minyak West Texas Intermediate tercatat diperdagangkan pada level 72,97 USD per barel. Kemudian lanjut ke beberapa peristiwa penting yang terjadi pada minggu lalu. Yang pertama, datang dari berita global, yaitu rilisnya angka inflasi Amerika yang melemah ke level 6% pada Februari 2023 dari 6,4% pada Januari 2023. Level ini merupakan level terendah sejak September 2021 lalu. Kemudian Europe Central Bank kembali menaikkan suku bunganya sebanyak 50 basis point yang berimbas kenaikan suku bunga pinjaman ke level tertingginya sejak 2008. Hal ini disampaikan oleh Christine Lagarde sebagai bagian memerangi inflasi, di mana inflasi di benua biru telah terlalu tinggi dalam waktu yang lama, high for too long. Produksi manufaktur Cina tercatat mengalami kenaikan sebesar 2,4% year on year per Februari 2023. Meski angka ini lebih rendah dari prediksi pasar di level 2,6%, angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan Desember 2022 lalu yang berada pada level 1,3%. Sementara itu, Jepang masih mencatatkan trade deficit pada bulan Februari 2023 dan menjadi defisit terlama sejak 2015. Per Februari ini, Jepang telah mengalami defisit perdagangan dalam waktu 19 bulan berturut-turut. Sementara itu, lanjut ke berita dari regional, datang dari runtuhnya Silicon Valley Bank dan Signature Bank di Amerika, serta indikasi keringnya likuiditas Credit Suisse. Untuk menenangkan pasar tersebut, Federal Deposit Insurance Corporation langsung mengambil tindakan. Terlihat pula bahwa telah terjadi peningkatan the Fed balance sheet sebesar 300 miliar US dollar. Peningkatan ini diindikasikan merupakan discount window lending
yang berfungsi sebagai kartu pengaman dan perpanjangan kredit untuk mengatasi tekanan likuiditas. Jumlah ini lebih tinggi daripada yang terjadi selama krisis keuangan 2008 lalu dan pandemi COVID-19 pada 2020. Berlanjut kepada berita pekan lalu dari sisi domestik, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga 7 days repo rate pada pertemuan Maret di level 7,5% Kemudian suku bunga fasilitas deposito dipertahankan pada 5% dan suku bunga fasilitas pinjaman pada 6,5%. Bank Indonesia memandang bahwa Amerika Serikat akan mengatasi sentimen kebangkrutan bank dengan cepat, sehingga sikap The Fed akan kembali ke nada yang lebih ketat, lebih awal dan kembali pada panduan suku bunga. Selain itu, Bank Indonesia mulai mengkomunikasikan ekspektasi pertumbuhan PDB yang lebih baik dari yang diharapkan baik dalam skala global maupun domestik. Sementara itu, untuk pertama kalinya mengkomunikasikan kemungkinan surplus neraca perdagangan pada tahun 2023 dalam rentang positif 0,4 sampai negatif 0,4% dari PDB. Selain itu, surplus perdagangan Indonesia naik menjadi 5. Kemudian pada Februari 2023, konsensus 3,29 miliar US dollar yang sebelumnya 3,87 miliar US dollar di atas perkiraan pasar dan didorong oleh penurunan impor sebesar 4,32% year on year dengan konsensus positif 9,74% year on year dan sebelumnya sebesar positif 1,27% year on year, dan peningkatan ekspor sebesar 4,51% year on year menjadi 21,4 miliar US dollar atau konsensus sebesar 4,6% yang sebelumnya sebesar 16,37%. Penurunan pertumbuhan impor baru-baru ini seharusnya menunjukkan awal perlambatan ekonomi, sementara pertumbuhan impor konsumsi tetap lebih tinggi menjelang perayaan Ramadan. Untuk pekan ini, terdapat tanggal-tanggal penting yang kita nantikan, yaitu mengenai ketetapan suku bunga The Fed pada hari Kamis ini. Sekian weekly update dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan membantu teman-teman investor dan sobat Insight, dan semoga bisa menjadi bekal untuk kita minggu ini. Insight Investment Management, transforming investment into social impact. Yuk investasiin dan realisasiin.